Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam setelah kita menyelesaikan apa sebenarnya yang diburu oleh para arifun, ya. Maka seseorang mulai merasakan kebahagiaan sebenarnya. Kebahagiaan spiritual, ya. Ada suasananya bisa macam-macam, bisa rasa nikmat, bisa indah, bisa macam-macam. Nah, itu sebenarnya situasi apa? Nah, di dalam dunia tasawuf ada istilah al-qabdu wal bast, ya. Ada al-qabdu, ada al-bast. Jadi al-qabdu itu suasana tercekam, tergenggam, kalau makna lughawinya. Mana istilahnya merasa dia sudah nggak berdaya dalam genggaman ilahi yang suasana sangat mencekam. Nah, kalau al-bastu sebaliknya, suasana keleluasaan spiritual ruhaniyah yang luar biasa. Ya, mulai dari keindahan, kenikmatan, rahasia-rahasia yang terbuka begitu luar biasa. Nah, itu suasana al-bast. Nah, ini sebenarnya sebuah episode atau maqamat. Kita dulu pernah mengenal al-khauf dan ar-roja. Kalau al-khauf itu adalah rasa takut yang mencekam juga, tetapi takut dari siksa. Ya, takut dari siksa, namanya khauf. Sebaliknya ar-roja adalah harapan, optimisme luar biasa. Nah, rupanya ini ada satu tahap lagi yang harus dilewati oleh para penempuh jalan Allah, yaitu al-qabd dan al-bast. Al-qabd itu adalah rasa takut yang mencekam kalau tidak diridhoi, kalau tidak dicintai, kalau ditinggalkan, kalau tidak dipeduliin, kalau tidak disapa oleh sang kekasih. Nah, ini ributnya juga bukan main rasanya di sini. Sebaliknya al-bast adalah hamparan-hamparan makrifah yang luar biasa. Tetapi Ibnu Athaillah mengingatkan, ya, mengingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di hikmah berikutnya ini, basataka kaila yubqi kama al-qabd wa qabadaka kaila yatrukaka ma'al bast wa akhrajaka anhuma hatta la takuna li syai'in dunah. Basatokah, Allah menghamparkan dirimu di medan-medan atau lembah-lembah makrifah, lembah cinta yang indah rasanya. Kenapa Allah membuka syafahkan Anda dengan keindahan-keindahan rahasianya? Karena rahasianya juga bisa mencekam. Kalau Anda dibukakan surga gitu, ya, yang tak terbayangkan indahnya oleh imajinasi telinga, terlihat oleh mata, maka juga ada yang mencekam. Andai kata seseorang dibukakan neraka, siksanya, kepedihan, jeritan, penyesalan, dan luar biasa.
Makanya dunia tasawuf, para penempuh jalan sufi, bukan dalam rangka supaya dibukakan rahasia-rahasia Tuhan. Bukan. Bukan supaya, saya tak zikir supaya mukasyafah. Bukan. Ya kalau Anda dibukakan rahasia Tuhan tentang surga, kalau tentang neraka, bisa-bisa bertahun-tahun Anda nggak doyan makan, nggak doyan minum. Jangan neraka, misalnya dibukakan, Anda mendengarkan tangisnya orang di kuburan. Bisa-bisa 1 tahun Anda hanya bengong saja. Jadi memang bukan itu tujuan perjalanan para sufi. Tujuannya yaitu Allah Rabbul Izzah itu sendiri. Kala yubqi kama al-qubdi, Allah membukakan hamparan nikmat indah, keleluasaan, bahkan kenikmatan-kenikmatan ma'rifah, itu supaya Anda tidak berada terus-menerus di dalam wilayah gobet, di dalam wilayah ketercekaman. Jadi misalnya begini, aku kepengen lebih dicekamlah dalam genggaman, dalam kefanaan saja. Tidak, Allah juga akan mengubah dalam suasana bakok, tapi bakok billah. Itu suasana al-bast. Nanti juga akan naik, akan naik, obatnya akan naik lagi menjadi al-haibah. Basetnya akan naik lagi menjadi al-uns, satu kemesraan intim dengan Allah. Wa qabadaka kaila yatrukaka ma'al basti. Dan kadang Allah mencekam Anda, membuat Anda nggak berkutik sama sekali. Dan itu bisa Anda rasakan. Misalnya Anda sudah beribadah, sudah zikir, sudah ngaji, sudah merasa, sudah patuh, ternyata mendapatkan satu cekaman-cekaman spiritual yang membuat Anda mulai agak sedikit goyah, misalnya iman Anda. Sangat menakutkan. Baik sifatnya lahiriah maupun batiniah. Kenapa? Allah memang, ini Allah. Allah. Jadi bahagia, gelisah, itu dari Allah sebenarnya. Nah, supaya Anda bisa bersama Allah juga, tidak saja di dalam suasana yang sangat membahagiakan. Karena apa? Hidup ini terus berputar rodanya. Secara fisik berputar. Rotasi ekonomik, status, macam-macam berputar. Kadang di bawah, kadang di atas, di samping, di bawah lagi, di atas. Ini dunia. Di dalam spiritual kita ada putaran-putaran. Naik ke satu episode yang lebih tinggi. Ada ujian juga di sana. Ujiannya kadang-kadang nikmat sekali. Kadang-kadang sangat pedih sekali. Itu ujian. Nah, wa akhrajaka anhuma. Allah juga akan mengeluarkan dari 2 episode tadi. 2 makom, 2 hal. 2 situasi rohani, baik suasana tercekam maupun membahagiakan. Tidak dua-duanya. Para arifun, orang-orang yang ma'rifah kepada Allah tidak pernah peduli
Ini memang oleh Allah dikeluarkan dari sebuah situasi, rasa, nuansa. Para arifun tidak terjebak oleh namanya rasa. Rasa indah atau rasa nikmat atau rasa sedih tidak ada. Karena semua itu adalah suasana talwin. Itu namanya masih naik turun. Masih naik turun. Apa kemudian? Hatta la takuna li syai'in dunah. Sampai hanya Allah saja. Hanya Allah saja, yang lain no. Nah ini. Karena bagi para arifun, al-qabdu, tercekam, maupun al-bastu, keindahan yang dahsyat, yang membahagiakan, sama saja. Kenapa sama? Karena itu sama-sama ada dalam genggaman maupun hamparan dari Allah. Itu juga cara Allah mencintainya. Makanya jangan sampai kita itu terjebak pada sebuah situasi, oh ini kok sangat menyedihkan, apakah Allah lagi tidak sayang pada aku ya? Manusia sering mempertanyakan begitu kepada Tuhan. Apa sih Tuhan, salahku Tuhan? Loh, ini kan protes pada Allah namanya. Gusti Allah kok dipertanyakan. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak berhak ditanya apa yang ditindakkan, diberlakukan oleh Allah kepada kita. Tidak berhak sama sekali. Jadi pertanyaan kenapa sih Tuhan, itu pertanyaan yang salah dan menyesatkan. Mestinya itu pertanyaan hanya untuk kita. Wahum yus'alun. Karena kitalah yang berhak ditanya. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu melakukan itu? Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini artinya apa? Ini seseorang dikeluarkan supaya musyahadah kepada sang kekasih. Menyaksikan dengan mata hati, ya, dengan mata hati kita, tentang sifat-sifat keparipurnaan ilahiyah. Memang ini semua juga Allah, makanya kita tetap harus berdoa mohon diberi hidayah jalan yang lurus, karena betapa manusia sering terombang-ambing oleh rasa gelisah dan rasa bahagia sebagai sebuah standar ukuran tentang nikmat dan siksa. Ya, kadang-kadang ada bencana lalu kita, orang awam biasanya mengatakan, siksaan Tuhan. Nanti dulu, kalau bencana itu membuat seseorang lebih dekat dengan Allah, itu rahmat dari Allah. Kalau fasilitas apa yang dia inginkan tiba, semua apa yang dia inginkan terjadi, apa yang dia pohonkan maujud, tapi membuat dia alpa, lalai dari Allah, itu siksaan namanya. Nah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada suasana Qobed dan Baset ini terus bergulir ya, sepanjang kita di dunia ini. Maka kalangan awam biasanya ya, kalau ada ketakutan mereka sedih. Kalau ada harapan yang terbuka, dia bahagia.
Nah, bagi para solehin, para penempuh jalan ilahi, mereka ketika memandang keindahan demi keindahan Allah bahagia banget. Begitu dia melihat sifat tajalli, kebesaran-kebesaran ilahiyah, dia tercekam. Bahkan dia bisa menjerit. Ingkobadu, seperti tercekam, tergenggam, nggak berdaya dia. Nah, kalangan khawasul khawas, ya, kalangan para arifun, istawa indahumul jalal wal jamal, memandang manifestasi sifat jalaliyahnya Allah maupun jamaliyahnya Allah sama. Semuanya penuh dengan, jadi seimbang. Ar-Rahman itu asma sifat jalaliyahnya Allah. Cinta kasih sayang Allah, tetapi yang termanifestasi melalui jalaliyahnya Allah. Jadi seluruh asma-asma Allah, Asmaul Husna itu ya, yang sifatnya jalaliyah itu misalnya Al-Qahar, Maha Memaksa, Al-Kabir, Al-Muta'al, Asyadid, Al-Qabid, wah mencekam semuanya. Al-Mani, Ad-Dar. Ada yang, itu semua bermuara ke dalam sifat Allah Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim adalah muara seluruh sifat-sifat jamaliyahnya Allah, kemahaindahan. Al-Wadud, maha sayang. Al-Latif, maha lembut. Ar-Ra'uf, Asy-Syakur. Hanya saja Ar-Rahim ini sesungguhnya adalah rahmatnya Allah yang diberikan kepada orang-orang beriman. Kalau Ar-Rahman semuanya dapat, semua dapat. Ar-Rahim hanya untuk orang-orang beriman. Karena ini muara terbukanya seseorang memandang kesempurnaan rahmatnya Allah, makanya besok di akhirat itu Ar-Rahim bagi kita. Rasulullah sebagai Nabi, Rasul yang sempurna, dia dijuluki Ar-Rahim, Ra'ufur Rahim. Di dalam akhir surat At-Taubah itu ya, Ra'ufur Rahim, nama Rasulullah SAW. Karena saking paripurnanya rahmatannya Rasulullah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi inilah suasana tamkin namanya. Kemandirian spiritual. Kemandirian spiritual adalah manusia-manusia khawasul khawas, muqarrabun, yang tidak pernah memedulikan apakah situasi berubah atau tidak, hati galau atau bahagia, tidak pernah ada. Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan, saya sudah 10 tahun ini tidak pernah kenal yang namanya susah gelisah. Bahkan saya lupa yang disebut susah itu apa ya. Orang-orang kok pedih, susah, galau, gelisah. Saya sampai lupa katanya. Gara-gara apa? Ya dulu pernah saya sampaikan.
Karena beliau mengamalkan 4 hal. 1, jadi ini karena nasihat dari gurunya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Hukukul ibad alallahi arba'ah, hak seorang hamba kepada Allah itu hanya 4. 1, kalau Anda bisa taat, bisa berbuat baik, bisa beramal ibadah, hakmu adalah syuhudul minnah, menyaksikan anugerah Allah. Itu anugerahmu Allah. Bukan ikhtiar, bukan perjuangan, bukan rekayasa, bukan tekadku selama ini, bukan. Ini semua darimu. Anda sudah mulai mengamalkan belum? Dulu kan latihannya ketika sholat, ketika berbuat baik. Zikir, baca Quran. Ya Allah, ini baca Quran ini akibat anugerahmu Allah, lalu aku baca Quran. Bukan baca Quran untuk mencari anugerah. Bukan sholat untuk mencari anugerah. Yang kedua, kebalikannya, kalau Anda maksiat, hakmu adalah taubat. Taubat. Bukan menunda taubat, bukan ya tobat sudah. Ya di tempat itu juga ada berbuat salah, bertobat di situ. Karena tobat itu tidak pernah bisa ditunda. Aku mau menobati dosaku kemarin. Kapan? Sekarang. Sekarang ini yang menobati dosa kita sekarang. Dan Anda bisa taubat sesungguhnya akibat Allah mengampuni Anda. Kenapa ya orang disuruh tobat kok sulit banget? Padahal sudah banyak segala-galanya dibukakan. Peringatan ini, nasihat ini, macam-macam. Sulit sekali dia. Karena memang ampunan Allah belum turun pada orang itu. Jadi sekarang ayo mulai belajar ketika baca Astaghfirullahaladzim itu penuh syukur. Terima kasih ya Allah, Engkau mengampuni aku sehingga aku istighfar. Ya. Kalau engkau nomor 3, engkau dapat nikmat, syukur. Syukur. Nikmat sedikit maupun banyak, syukur. Karena apa? Pandanglah yang memberi nikmat, Allah. Jangan kau lihat wujud nikmatnya. Kebalikannya nikmat, cobaan, baliyat. Apa? Sabar dan ridho. Sabar dan ridho. Hanya itu jalan keluar dari cobaan. Maka sejak saat itu Ibnu Athaillah mengatakan, aku tidak pernah susah selama-lamanya. Dan itu sudah berlangsung 10 tahun, beliau ceritakan. Nah ini suasana arifun, jalal dan jamal saja, rasanya sama saja. Karena yang ada adalah sang empunya sifat jalal dan sang empunya sifat jamal. Jadi nah ini di Al-Quran disebutkan ya, yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili. Malam dimasukkanlah pada malam itu di dalam siang. Malam itu dimasukkan dalam siang dan siang dimasukkan dalam malam. Kok tidak siang berganti malam, malam berganti siang gitu ya? Tapi kok dimasukkan? Ini maksudnya apa? Malam adalah suasana qobet, suasana tercekam. Bahkan pada tingkat paling ekstrim, suasana gelap, zulmah, maksiyah. Ini digambarkan malam.
finnahari, di dalam siang. Siang penuh dengan nur, cahaya, kelihatannya tampak membahagiakan. Gak taunya, di dalam suasana yang tampak terang, kelihatannya orang itu ibadahnya bagus, Islamnya bagus, waduh, performanya bagus. Gak taunya di dalam jiwanya ada malam kegelapan penuh dengan riak, penuh dengan kesombongan, penuh dengan pamer, dan sejumlah manipulasi spiritual keimanan di dalam jiwanya. Itu namanya malam dimasukkan dalam siangnya. Ada lagi siang dimasukkan di dalam malam. Di dalam suasana tercekam kobet, ya. Kayaknya nggak berkutik. Allah sedang memasukkan nur di dalam jiwanya. Maka betapa kalau kita melihat, menengok ke masa silam, dengan penuh cobaan yang pernah kita lalui, kita pun kadang-kadang sering mengatakan, alhamdulillah dulu untung saya diberi cobaan seperti itu ya. Kalau enggak seperti itu kayaknya enggak begini. Maka orang Jawa mengatakan, nek ranguno kowe rangene. Nah, kalau enggak seperti itu, kamu enggak bakal seperti ini. Maka baru kita akan menyadari betapa takdir Allah itu tidak ada yang cacat, tidak ada yang kurang, tidak ada yang sempurna semuanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kembalikan, caranya gimana? Kita kembalikan kepada musabbibul asbab, sang pencipta, pembuat sebab, yaitu Allah Rabbul Izzah. Nah, jadi kita apa ya? Yaitu tadi, kita tidak begitu mudah disimpang siurkan hati kita oleh situasi, kondisi, bahkan hal-hal yang muncul di dalam persepsi-persepsi kita. Nah, nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Ini ada satu kiat dari Rasulullah SAW. Ya. Beliau bersabda, man asabahu hammun aw ghammun falyaqul Allah, Allah, la usyriku bihi syai', fa innallaha yadhhabu hammah wa ghammah. Siapa yang dicekam oleh kegelisahan di dalam batinnya, maka katakanlah di sini, Allah, Allah. Terus jangan pernah berhenti. Dan jangan pernah membayangkan bagaimana selesainya kegelisahan nanti. Manusia itu kan seringkali mengimajinasikan, ini kok saya dapat masalah, baru akan selesai nanti kalau begini-begini. Padahal cara Allah menyelesaikan tidak seperti itu. Itu kan imajinasi aja. Nah, la usyriku bihi syai'a. Aku tidak musyrik kepada Allah sedikit pun. Artinya apa? Engkau satu-satunya, engkau maha satu, dan yang bisa menyelesaikan ini juga ada juga engkau, yang menjadi musabbibul asbab, yang menyebabkan aku galau juga engkau juga. Udah selesai. Itu namanya la usyriku bihi syai'a. Tapi kan manusia sering berdoa, Tuhan, ya Allah, selesaikan masalahku. Lalu terbayang begini, selesai nanti, begini Tuhan. Loh, Gusti Allah didikte. Gusti Allah didikte tiba-tiba. Loh, masalah yang menciptakan juga Allah sebenarnya. Untuk menguji kita.
Kita tidak pernah membuat soal-soal kehidupan ini. Fa innallaha yadhhab hammah wa ghammah. Allah akan menghapus kegelisahan dan kesusahannya. Maka terus ya ketika Allah ya insya Allah sudah. Ya Allah, Allahku ini juga darimu Allah. Allahku ini ya bersamamu. Dan Allahku ini menuju kepadamu dan hanya untukmu. Allahku, karena ini darimu Allah. Aku bisa Allah ya gara-gara akibat sebenarnya. Akibat dari engkau mengingatku. Engkau berzikir kepadaku. Pantulannya aku mengingatmu Tuhan. Rasakan itu, rasakan ya. Hayati maksudnya. Dihayati betul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi soal qobet, pasang surut spiritual dan baset ini memang satu episode yang panjang, tapi insya Allah harus kita harus diselesaikan dengan biniyatin salihah. Maka al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza qubidu wala yaqifu ala hududil adab fil basti ila qalil. Orang-orang arif, orang-orang yang ma'rifah kepada Allah, dia lebih khawatir ketika dibukakan pintu-pintu keleluasaan, hamparan-hamparan ma'rifahnya. Karena apa? Akhwafu minhum idza qubidu. Dia ini lebih mengkhawatirkan dibanding ketika dicekam, diberi cobaan. Para arifun ketika diberi cobaan rata-rata malah selamat. Tapi ketika dibukakan rahasia-rahasia ma'rifah, bisa-bisa aku terpesona dengan keindahan ma'rifah, aku kehilangan al-ma'ruf, kehilangan Allah. Aku takut kehilangan engkau Allah. Seperti Rasulullah SAW mengalami kegalauan walaupun sudah diampuni masa lalu, masa depan, dosanya. Tapi kenapa beliau galau? Galaunya Rasulullah SAW seperti yang disampaikan beliau lewat mimpi kepada Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili. Ini galau nur, galau cahaya, bukan galau gelap. Kalau kita kan galau karena kegelapan. Begitu luar biasa cahaya melimpah, paripurna. Jangan sampai indah dan nikmatnya cahaya ini membuat aku kehilangan engkau Allah. Loh, itu loh. Ya, para arifun mengalami juga seperti itu. Wala yaqifu ala hududil adab fil basti ila qalil. Tidak ada yang selamat menjaga adab di dalam wilayah dihamparkan seperti itu tadi, kecuali sedikit. Maka adab para arifun di hadapan Allah itu yang terjaga. Seperti kemarin beberapa episode dulu, bahwa puncak tasawuf itu ternyata adab. Bukan karomah, bukan mukasyafah, bukan kehebatan, bukan tenggelam, bukan adab. Adab itu begitu lembut, menyelubungi seluruh makomat. Dan sebuah kesombongan spiritual ketika orang sudah merasa final di sana. Ini yang ditakutkan oleh para arifun, ya, oleh para arifun. Kenapa al-bastu ta'khudun nafsu minhu hadduha biwujudil farah wal qabdu la haddu lin nafsi fih? Karena di dalam hamparan
kemudahan, keluasaan itu memang seleranya nafsu. Nafsu sangat berselera dengan surga, dengan bidadari, dengan semua. Itu selera nafsu kita. Karena apa? Selera nafsu itu pengennya gembira, gembira, gembira. Padahal satu-satunya kita bergembira di Al-Quran yang dibolehkan, itu hanya gembira al-farhu billah, bergembira pada Allah. Dan para arifun sangat takut kalau gembiraku bukan padamu Allah, pada makhlukmu, pada peristiwa-peristiwa. Wal qabdu la hadzalin nafsi, sedangkan suasana mencekam, suasana qabd itu membuat nafsu kita tak berkutik. Contoh paling sederhana, ada minuman segar yang paling Anda senangi, kebetulan Anda haus, ada makanan enak yang paling ada sesuatu yang paling Anda cintai. Begitu Anda mau minum, mau makan, tiba-tiba ada gempa. Doyan nggak Anda makan? Selera nafsu Anda hilang. Itulah suasana qabd. Nah, jadi karena itu bab ini ditutup oleh ungkapan Imam Junaid al-Baghdadi, ya. Beliau mengatakan al-khawfu yaqbiduni war raja yabsuduni wal haqiqatu tajma'uni wal haqqu yufriquni idza qabadani bil khauf afnani anni wa idza basatani bir raja raddani alayya wa idza ajma'ani bil haqiqah ahdharani wa idza farraqani bil haqq ashhadani ghairi. Apa yang dimaksud ini? Rasa takut sering mencekamku. Harapan membuat aku terhampar. Ada harapan ini masih. Orang itu bangkit tiba-tiba. Hakikat, dunia hakikat adalah memadukan antara harapan dan ketakutan. Apa? Dipadukan oleh apa? Hakikatnya itu semua dari Allah. Wal haqqu yufarriquni wal haqqu yufarriquni, hak jadi Allah maksudnya. Wal haq itu Allah. Di sini Allah itu yang membuat aku menjadi terpisah, artinya begini. Menyadari, oh, aku ini hambamu dan engkau Robku. Ketika aku dicekam oleh ketakutan, maka itu semua membuat aku fana pada diriku sendiri. Ya Allah, la haula wala quwwata. Itu fana. Illa billah baqa. Wa idza basatani bir raja raddani alayya. Ketika aku dibukakan pintu-pintu harapan, rasanya aku bisa berdaya lagi. Dan ketika aku dipadukan oleh dunia hakikat, rasanya aku dihadirkan diriku untuk menyadari Engkau Allah, Engkau maha hadir Allah, kapan dan di mana saja. Ini karakteristik wilayah hakikat itu, hadir ya Allah kapan dan di mana saja, dalam situasi apapun, menjadi sebab apapun. Wa idza farraqani bil haqq asyhadani ghairi. Ketika aku dipisahkan
oleh Allah yang maha hak untuk menyadari anta Rabbi wa ana abdi wa ana abduk asyhadani ghairi, aku memandang segalanya melalui selain diriku, yaitu Allah. Aku memandang apa saja dengan matanya, aku mendengar apa saja dengan telinganya. Bersama Allah aku memandang, bersama Allah aku mendengar, melangkah. Nah, itu asyhadani ghairi. Jadi apa ya? Inilah yang menyebabkan para arifun terus-menerus berserasi dengan kehendak Allah ini loh. Kehendak Allah itu kita respon, itu sebenarnya merespon ini untuk menserasikan diri kita kepada kehendak Allah, bukan mengatur Allah, bukan. Berdoa itu mengatur apa enggak ya? Habis berdoa kan kita serahkan semua. Jangan ngotot. Jangan ngeden. Tapi ketika berdoa Anda harus tersungkur betul, mohon betul untuk mewujudkan kefakiran, kehambaan Anda, kehinaan Anda. Agar wujud abdun itu tadi. Anta Rabbi wa ana abduk itu benar-benar mewujud. Ya. Saya kira itu, insya Allah minggu depan kita sambung. Walafu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.